Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan kembali membagikan seputar trik dan tips ataupun edukasi kepada kalian semua penderita penyakit HNP atau saraf kejepit, teman-teman. Nah, namun sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan edukasi pada video kali ini, bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya adalah Farah Suryanugraha. Saya ini adalah salah satu penderita penyakit HNP atau saraf kejepit yang sudah semakin hari semakin membaik, teman-teman. Jadi di sini saya akan membagikan pengalaman saya, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang menderita penyakit saraf kejepit ini yang sampai sekarang belum bisa menyikapi ataupun belum bisa mengobati penyakit saraf kejepit ini, teman-teman. Dan saya akan membagikan pengalaman saya, bagaimana saya berawal dari benar-benar sakit, divonis hingga operasi, dan sampai sekarang bisa berjalan dengan normal, teman-teman. Di sini saya akan membagikan tipsnya, teman-teman, supaya kalian juga bisa bebas dari penyakit saraf kejepit. Mari bersama-sama untuk kita bisa bebas dari penyakit saraf kejepit, teman-teman. Baik, bagaimana penjelasannya? Simak videonya sampai akhir. Oke, teman-teman. Jadi, seperti kita ketahui bersama, teman-teman, bahwa menderita sebuah penyakit saraf kejepit ini merupakan sebuah hal yang sangat menyakitkan, teman-teman. Karena jika kita menderita sebuah saraf kejepit atau biasa disebut dengan HNP, teman-teman, ini akan mengakibatkan kita untuk sulit beraktivitas seperti orang normal. Dan biasanya jika saraf kejepit tersebut sudah menyerang dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan semakin sakit untuk digerakkan, teman-teman. Dan benarkah apabila sebuah saraf kejepit ini tidak ditangani ataupun tidak digerakkan sama sekali akan menyebabkan kelumpuhan pada anggota tubuh kita? Jadi jawabannya adalah benar, teman-teman. Karena apa? Karena apabila saraf kejepit tersebut tidak adanya penanganan ataupun tidak ada gerakan-gerakan untuk melawan sebuah tonjolan ataupun saraf kejepit ini, maka hal tersebut lama-kelamaan jika didiamkan, saraf tersebut yang terkena tonjolannya ataupun saraf yang bermasalah apabila tidak digerakkan sama sekali, maka akan kerjanya akan menurun, teman-teman. Jika sarafnya tersebut semakin lama semakin menurun, maka kita berjalan pun tidak bisa. Akibatnya apa? Akibatnya ketika saraf kinerjanya menurun, teman-teman, itu lama-kelamaan otot-otot juga akan kekuatannya akan berkurang. Jadi otot-otot yang ada di kaki maupun otot-otot yang ada di pinggang itu apabila kita tidak menggerakkan, maka akan kecil, teman-teman, atau mengecil. Jadi jika teman-teman menderita saraf kejepit dan tidak menggerakkan kakinya atau tidak berani melawan, mau digerakkan sakit, dan alhasil teman-teman hanya berdiam diri, mengonsumsi obat, ataupun hanya tiduran di kasur saja, hal tersebut justru akan berakibat sangat fatal, teman-teman. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, apabila kita tidak bergerak ataupun hanya diam saja dalam kondisi berbaring ataupun dalam keadaan intinya hanya diam saja, maka justru sangat berbahaya bagi tubuh kita yang dahulunya kita kuat, sekarang lama-kelamaan
kalau kita tidak bergerak maka akan semakin hari semakin melemah, teman-teman. Jadi di sini saya menyarankan kepada teman-teman semua, setidaknya teman-teman apabila masih sakit, mau melakukan gerakan masih sakit, ketika tidur teman-teman lakukan gerakan ringan-ringan. Supaya apa? Supaya adanya peregangan pada saraf kejepit ini, teman-teman. Supaya panjalan ini yang menyentuh saraf ini, teman-teman, ini adanya peregangan, sehingga teman-teman atau otot yang ada di teman-teman ini semakin kuat. Jadi tidak mengecil, teman-teman. Otot-otot di kaki teman-teman ini tidak mengecil, sehingga teman-teman bisa beraktivitas seperti orang normal lama-kelamaan. Memang di sini saya tekankan, memang ketika pertama kali ataupun melakukan gerakan-gerakan peregangan itu justru tambah sakit, teman-teman. Rasanya itu nyeri ataupun sakitnya itu justru semakin parah rasanya, teman-teman. Itu memang sangat jelas, sangat sudah terbukti, teman-teman. Jika kalian melakukan peregangan, maka justru sakitnya itu akan bertambah, karena tonjolan tersebut ketika diregangkan akan semakin menekan. Tetapi teman-teman, apabila kita rutin melakukan, jadi kata rutin di sini adalah sering melakukan, teman-teman. Jadi entah pagi, entah siang, ataupun sore, ataupun malam, kalian melakukan terus, lama-kelamaan nanti adanya peregangan. Di sini, ketika sudah adanya peregangan, maka saraf nyeri atau sakit yang menjalar dari pinggang ke kaki itu akan semakin berkurang, teman-teman. Saya sudah membuktikan. Jadi alangkah baiknya bagi teman-teman penderita penyakit saraf kejepit ini tidak berdiam diri, teman-teman. Jangan pernah berdiam diri. Ketika sakit itu paksakan untuk bergerak, teman-teman. Jadi paksakan kalian untuk bergerak. Supaya apa? Supaya otot-otot kalian tetap terjaga sehingga tidak mengecil dan lama-kelamaan tidak menyebabkan kelumpuhan, teman-teman. Yakinlah bahwa memang saraf kejepit ini sakit, teman-teman. Tapi untuk menangani saraf kejepit ini harus perlahan-lahan. Jadi kita harus bertahap dari yang sakit, kemudian lama-kelamaan akan sangat mudah atau sudah sembuh, teman-teman. Jadi bagi saya, saran saya kepada teman-teman penderita saraf kejepit, lakukanlah gerakan-gerakan yang ringan terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang masih bingung gerakan-gerakannya, bisa menonton video di pojok kanan atas link ini, teman-teman. Saya sudah membagikan ataupun saya sudah mengupload, teman-teman, di channel saya. Jadi jangan sampai kalian berdiam diri, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin itu tadi adalah sedikit edukasi kepada kalian penderita penyakit saraf kejepit, supaya kalian juga bisa menyusul saya untuk bisa berjalan normal seperti biasa dan melakukan aktivitas kembali seperti normal, teman-teman. Dan mudah-mudahan sedikit edukasi tersebut bisa menyadarkan kalian yang sampai sekarang menderita penyakit saraf kejepit tetapi belum bisa melakukan peregangan atau tidak mau melakukan peregangan. Mudah-mudahan kalian setelah menonton video ini, kalian memiliki kepercayaan pada diri kalian untuk menyembuhkan saraf kejepit yang ada di dalam diri kalian, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan saya cukupkan sekian. Di next video saya akan membagikan tips dan trik lagi supaya kita bisa bersama-sama untuk sembuh dari penyakit saraf kejepit ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.